Pak. Ada 2 pertanyaan. Mungkin saat ini saya tanam jagung seluas 5.000 meter. Tapi gara-garanya belum nemu. Soalnya saya ayam itu masih ada di rumah sekitar 7 ekor. Yang lain tidak ada. Mohon, tapi ya itu gara-garanya tanam jagung menyebabkan ternak itu belum ketemu sama sekali. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, saya itu jualannya bibit, Pak. Misalnya bibit durian, bibit jambu, bibit anu. Tapi yang saya jual khususnya bibit-bibit yang entertainer, yang sudah berbuah gitu di dalam pot itu. Cara cepat untuk membuat bibit dalam tabulan pot pot itu cepat berbuah, karena itu lebih mahal lah. Kalau sudah berbuah di pot itu kan lebih mahal. Misalnya anggur pohon, black sapot itu yang saya jual, yang nilainya agak tinggi. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekerjaan menjadi pembibit, Pak, itu memang sebenarnya sangat prospek. Kenapa saya katakan prospek? Ini tadi ya, karena saya juga orang pelit, Bapak Ibu. Kalau saya makan durian, bijinya pasti saya tanam. Kalau saya makan apokat, bijinya pasti saya tanam. Seandainya saya punya 1 induk, indukan ini yang saya ambil entresnya biasanya. Jadi kalau saya beli pohon, pasti beli pohon yang sudah besar, yang tabulan pot juga, tapi itu yang saya ambil entresnya. Bapak kepengen jadi orang sukses atau biasa? Kalau orang sukses berarti siap dengan tantangan. Kepengen jual murah atau kepengen jual mahal? Kalau mau menjadi raja, ini saya bilang jujur, kalau mau menjadi raja, jualah yang banyak. Supaya bisa jual yang banyak, harganya harus murah. Saya kasih contoh, Bapak Ibu, saya punya program untuk apokat ya. Apokat itu paling murah kan harga di level 20.000, 25.000 satu pohon. Kalau saya yang buat, saya kepingin jual cuman harga 10.000. Mahal atau murah? Tapi saya tidak mau jual bibit. Maksudnya bagaimana? Saya jual 10.000 ditanam orang, betul ya? Setelah ditanam, kalau jenis-jenis apokat, kalau saya senang peluang, apokat peluang atau khas gitu ya. Tujuannya apa? Setelah dia 2 tahun, dia sudah mulai berbuah. Buah pertama paling cuma kita buahkan sebanyak 1 kilo. Ketika berbuah 1 kilo, apokat ini kan harganya relatif mahal, antara 10.000 hingga 20.000. Kadang-kadang kalau pas harga bagus bisa tembus 40.000. Tapi kita buat rata-rata di 20.000. 2 tahun dapat 20.000. Buat tahun yang ketiga ini bisa keluar sudah 10 kilo. Ini sudah jadi 200.000. Jadi BEP-nya sudah selesai di 3 tahun. Semua orang pebisnis buah yang ditanyakan adalah satu, kapan BEP? Ini paling penting. Padahal nanam buah itu yang mahal bukan hanya bibit. Pemeliharaannya, buat lubangnya, mupuknya, perawatan, ini bisa habis 100.000 per pohon. Nah, ketika biayanya 100.000, kalau bibitnya sudah harga 50.000 kan terlalu besar di ongkos. Karena itu kita kepingin ini, tapi ada satunya. Kalau kepingin jadi raja Bapak Ibu, jual yang murah bibitnya, tapi bilang ke yang punya lahan, Pak, saya jual bibit murah, saya bukan jual bibit. Tapi saya jual bibit, kita bermitra. Buahnya nanti jualnya lewat Bapak. Saya nanti minta 10% dari harga.
Seandainya harga jual 20.000, Bapak minta 10%, berarti berapa? 2.000. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Kita tidak punya tanah sendiri luas kok, betul atau tidak? Tetapi kalau kita dibantu dengan petani tanam luas, secara otomatis kita akan punya tanah yang luas. Setuju kira-kira? Bapak bisa buat harga apokat 10.000 Pak? Gimana? 5.000 kalau sewa lagi Murah. murah. Oke. Sudah sambung. Oke, baik. Lah kalau sudah sambung bisa harga itu, mari nanti Bapak kontak admin saya. Kenapa kok begitu? Bapak Ibu, di Indonesia ini banyak orang kaya yang punya tanah. Sekarang lagi ngeri-ngeri sedap karena peraturan tanah yang tidak dikelola akan disita negara. Betul atau tidak? Ada enggak peraturan itu? Lahan yang tidak digarap dalam waktu 20 tahun akan disita oleh negara. Karena itu jadi beban dan itu rata-rata yang punya adalah mafia tanah. Nah, akhirnya mereka bingung cari siapa yang mau garap. Daripada tanahnya disita, lebih baik ditanami apokat. Ditanami pohon, begitu. Bapak, nanti kalau siap tolong kasih nomor ke Pak Bambang ya. Nanti saya kasih link, tapi saya minta tolong kerja yang jujur. Saya akan kasih linknya, saya minta tolong kalau bibit ini ya harus betul gitu loh Pak ya. Cuman itu saja, itu yang poin penting. Terus seandainya Bapak fokus pada tabulan pot. Kalau pada tabulan pot, berarti nutrisinya harus cukup. Nutrisinya harus cukup, paling bagus pakai media apa? Pakai kompos. Tapi saya sarankan, jangan paksa sebelum umur. Itu poin paling penting. Seandainya Bapak umur tidak sampai setahun, batangnya masih belum kuat, akarnya belum kuat, dipaksa buah bisa. Bapak besok, tadi sedang buat KCL ya. Kalau tidak percaya, Bapak seandainya ada pohon dalam tabulan pot, semprot Pak satu pohon, satu ranting aja. Nanti yang buah ini saja Pak. Besok kan kalau mudah-mudahan mau praktek buat KCL, tadi sudah buat KCL kan? Nah nanti praktekkan, jadi seandainya ini rantingnya kanan kiri, tidak usah disemprot semua Pak, satu aja semprot sini. Nanti pasti buah, 3 minggu berikutnya keluar bunga di sini. Itu caranya mancing kalau jualan pupuk Bapak Ibu. Kalau jualan pupuk iseng-iseng bawa tangki gitu ya, tanamannya orang semproti semua satu sisi. Itu pasti buah. Terus yang kedua, yang membuat tanaman ini cepat berbuah itu adalah unsur K dan P. Nah, kasih pupuk horti di sini. Lah kalau lebih cepat yang disemprot tadi sama semprotkan di lahan sini pasti buah. Jangankan tanaman keras, padi saja bisa maju umur generatifnya. Oke? Mudah enggak buat pupuk KCL-nya tadi Pak? Tolong dipraktekkan. Pupuk KCL itu mahal loh Pak kalau beli. Tadi kan gratis sebenarnya itu. Yang mahal apanya? Tidak ada yang mahal lah sebenarnya. Oke?